Bu Mel. Oh iya, tadi saya di kantin Bu. Tadi kan kebetulan saya yang tiket hari ini. Oh, Bu Mel ada yang mau saya sampaikan Bu Mel. Masalah apa ya Bu? Kok saya jadi deg-degan ya? Kok Ibu serius sekali Bu? Tadi saya dipanggil oleh kepala sekolah. Kemudian terus banyak masalah yang disampaikan. Kemudian ada terkait nama Bu Mel. Makanya Bu Mel saya cari-cari gitu. Oh, ada apa ya Bu? Kok rasanya saya ada merasa bersalah ya? Jam berapa ya Ibu dipanggil sama guru sekolah tadi? Waktu jam istirahat. Oh, kebetulan ya tadi Ibu Tisa juga manggil cari-cari saya. Murid juga manggil-manggil saya di kantin. Saya kira ada apa? Oh, itulah Masalah tadi. apa ya Bu? Itulah Bu Mel. Tadi banyak yang bicarakan dengan kepala sekolah. Kemudian ada disebutkan nama Bu Mel tadi. Kata kepala sekolah, akhir-akhir ini Bu Mel sering terlambat kata kepala sekolah. Terus dan sering minta izin kata sekolah kepada saya tadi Bu Mel. Iya. Nah, makanya saya cari-cari Bu Mel gitu kan. Eh, Apakah memang begitu gitu kan? Sebenarnya gini Bu, sebenarnya saya juga ingin bercerita dengan Ibu, cuma belum ada kesempatan ya Bu. Apalagi kan sekarang hari Rabu, seharusnya kan saya piket. Rencananya hari ini saya mencari Ibu. Saya memang ada masalah loh Bu. Iya. Iya, ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Nah, oke Bu Mel. Jadi sebelum kita bercerita, ingin apa yang ingin Ibu harapkan dari diskusi kita ini? Nanti saya inginnya Ibu kita sama-sama mencari solusi Bu terhadap permasalahan yang saya alami. Sebenarnya sudah sangat lama sekali saya ingin bercerita dengan Ibu. Emangnya ada masalah apa dengan Ibu Mel? Memang betul tadi Bu sekolah kan bilang kalau saya sering terlambat. Iya. Memang akhir-akhir ini saya sering terlambat Bu. Kenapa bisa sering terlambat Ibu Mel? Gini Bu, biasanya kan saya kan punya anak dua. Iya. Yang satu umurnya sudah 3 tahun, yang kedua kan baru lahir. Iya. Jadi kan biasanya yang mengasuh anak saya itu kan ibu saya. Kebetulan ibu saya sedang sakit. Jadi kemarin sempat saya bilang sama ibu tua sekolah bagaimana keadaan saya. Cuma belum sempat kami untuk mencari solusi. Tuh. Cuma bu tua sekolah tampaknya memang kurang enak ya Bu, saya meninggalkan anak pagi-pagi, apalagi kita masuknya 7:30. Jadi karena orang tua saya lagi sakit, biasanya kan yang mengasuh anak saya itu kan orang tua saya Bu. Berarti masalah Ibu Dila tuh sering terlambat karena anak, ya kan? Iya. Nah, selain itu apa lagi masalah Ibu Dila? Ya masalah yang kedua Bu, kan kita masuknya jam 7:30 ya Bu. Iya. Jam 7:10 itu kita sudah berbunyi ya Bu. Anak sudah berbaris. Susah ya saya membagi waktu itu Bu. Saya kan bangunnya itu udah jam sebelum subuh 4:30 itu saya sudah bangun mempersiapkan semuanya. Kalau seandainya 4:30 itu saya bangun, saya bisa menyiapkan 2 anak itu Bu. Tapi sekarang kan saya harus menyiapkan orang tua juga. Orang tua saya itu sudah apa ya Bu, gejala stroke gitu. Jadi semuanya harus, apalagi saya punya kakak 3, yang ibu saya itu tinggal dengan saya, yang kakak kan merantau. Nah, Gitu. jadi umpama saya semuanya, apalagi kan suaminya kerjanya nggak di rumah Bu. Jadi saya agak kewalahan seperti itu Bu. Jadi berarti punya anak kecil, Iya, kemudian umurnya ada berapa? Baru 3 tahun, paling besar baru Bu. Ya masih belum mandiri gitu Bu. kemudian suami Ibu Dila? Suami saya kan kerjanya di itu Bu, di Padang. Jadi kan nggak bisa berulang Bu. Pulangnya cuma 1 kali seminggu. Kalau kakak pernah saya telepon, kebetulan kakak kan nggak kerja, suaminya dia yang kerja. Iya. Terus kakak bilang katanya mau pulang sih Bu, kan sekarang kita udah mau ujian begini, mungkin karena itu ya Bu, kepala sekolah memanggil saya, anak sering tidak belajar pagi-pagi ya Bu. Kata kakak saya dia mau pulang sih Bu, cuma sampai sekarang belum juga. Nanti kan bisa kalau pulang kan bisa gantian seperti itu Bu. Memang sudah 1 minggu ini saya terlambat Bu, saya akui.
Terus kemudian kata kepala sekolah dan sering terlambat juga sering minta izin. Apakah begitu? Iya betul Bu, betul sekali apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah. Saya kan sebenarnya saya ingin bercerita juga dengan Ibu Kepala Sekolah, tapi kan sibuk Ibu Kepala Sekolahnya sekarang kan tentang entry dana BOS seperti itu ya kan Bu. Saya nggak berani, mungkin Ibu Kepala Sekolah pun ingin bercerita langsung dengan saya, tapi kebetulan Ibu Susi yang dekat sama Mel. Nah makanya mungkin Ibu melalui Bu Susi ya Bu. Iya, kemarin pas hari Sabtu saya dapat telepon dari orang tua, katanya kemarin kan cuma kakinya yang sakit gitu Bu, kakinya nggak bisa digerakkan. Ternyata pergi ke sebelah kaki bisa jalan, tapi jatuh lagi di kamar mandi seperti itu. Lalu menelpon masih bisa gitu Bu. Ditelepon lah saya. Kemudian kan gimana ya Bu, anak saya itu cuma ditinggal pagi-pagi waktu saya pergi sekolah sebentar tuh, tetangga saja yang memperhatikan dari jauh. Iya, enggak juga dititipkan Bu, dari jauh saja dia memandang, kalau nangis datang nanti seperti itu. Kasihan lah itu. Iya. Kenapa seperti itu tuh nggak bisa. Makanya saya langsung minta izin pulang. Nanti maka sering minta izin 1 kali 2 jam, saya minta izin, ada kesempatan saya minta izin gitu Bu. Gitu. Jadi melihat anak pulang, jadi sering minta izin gitu. Iya, lihat anak, lihat orang tua, nanti saya kembali lagi ke sekolah loh Bu. Itu mungkin kalau pulangnya saya memang nggak cepat juga daripada yang lainnya. Itu gimana ya Bu Dila ya, jadi itu yang disampaikan ke kepala sekolah, jadi saya menyampaikan ke Bu Dila, jadi kita bisa diskusikan. Iya. Nah kira-kira menurut Bu Dila, kira-kira jadi pendapat Bu Dila, ada nggak solusi dari Bu Dila untuk mengatasi hal itu gitu? Sebenarnya dari Ibu Dila dulu kan, kadang-kadang kan kita kan punya pikiran ya, kalau seperti ini aja terus saya kan tidak bisa, mungkin itu pikiran Bu Dila ya, gimana ya solusinya, mungkin kita kan sering juga berpikir seperti itu. Ada nggak terpikir oleh Bu Dila kayak untuk mengatasi supaya anak Bu Dila tidak terlantar, kemudian Bu Dila bisa cepat pergi sekolah, kemudian orang tua terurus, anak Bu Dila terurus, kemudian bisa melaksanakan tugas-tugas Bu Dila. Ada nggak kepikiran yang solusinya? Itulah Bu, karena kan biasanya kan orang tua saya sehat-sehat saja, anak juga nggak ada masalah, suami pokoknya keluarga. Jadi ketika ada masalah seperti ini, rasa kelabakan saya ya Bu ya, apalagi saya kan masih muda ya Bu, kan umur saya masih sama kita. Iya, jadi bagaimana ya? Mungkin yang pertama solusi saya itu kan masalah kepala sekolahnya ya Bu. Mungkin Ibu kepala sekolah itu belum tahu ya sebenarnya cerita saya. Mungkin baru Ibu yang tahu ya Bu ya. Karena saya baru sempat bisa bercerita dengan Ibu. Sebenarnya saya ingin sekali bercerita dengan Ibu kepala sekolah, belum ada waktu. Jadi mungkin kan kejadian ini kan baru 1 minggu ini Bu. Jadi mungkin yang pertama saya lakukan, mungkin saya menjelaskan alasan saya itu kepada Ibu kepala sekolah Bu. Betul nggak Bu itu ya? Memberi alasan kepada kepala sekolah ini Bu Ila, kepala sekolah kita itu kan namanya kepala sekolah kan, walaupun kita cerita tentang masalah kita, nanti kepala sekolah kita kan nggak keras gitu kan, jadi walaupun dia tahu bagaimana keadaan kita, tapi kita harus juga memilih. Kita memilih pekerjaan kita atau mengasuh anak. Nanti jangan kita tersinggung kan, nanti sedih kita mendengar kata-katanya. Iya Bu. Tapi itu kan benar juga kan? Iya. Berarti selain harus ada tambahan lain ya Bu. Apa ya? Mungkin selain dari itu apa bisa ya Bu? Oh iya Bu. Kemarin kan waktu anak kakak saya waktu kecil, dia sempat minta tolong sama tetangga saya yang agak jauh untuk mengasuh anak di rumah. Bisa nggak ya? Kira-kira? Itu bisa tuh Bu. Iya, dia itu kan bisa tuh Bu. Iya Bu, dia itu kan sebelumnya udah mengasuh anak juga, tapi anak orang lain, tapi anaknya udah besar gitu. Tapi dari pekerjaannya nampaknya bertanggung jawab. Sepertinya anak kakak saya dulu sampai umur masuk TK dikasuhnya. Atau saya hubungi saja bagaimana ya? Itu Bu Dila. Apakah jauh enggak rumahnya dari Bu Dila? Enggak, sekitar enggak Bu. Mungkin kalau seandainya memang tidak punya kendaraan,
mungkin cukup waktu bagi saya kalau bangun jam 4:30 itu bisa menjemput dia tuh Bu. Gini Bu, 4:30 kan saya bisa bangun. Iya. Nanti sebelum saya berangkat kan masuknya 7:10, berarti 6:30 itu saya sudah siap-siap pergi sekolah. Berarti waktu 6:30 itu bisa saya manfaatkan untuk menjemput ibu itu. Memang ibu tuh udah tua loh Bu, umurnya sekitar berapa ya, 54. Tapi dari keluarga apa namanya, tanggung jawabnya itu besar bukan anak penyayang. Apa Bu Mel? Ini Bu Mel. Oke, yang kalau tetangga yang dekat rumah Bu Mel itu yang sering lihat anak Bu Mel itu gimana? Kalau dekat rumah saya tuh Bu, apa namanya, dia punya anak juga, jadi makanya Anak kecil? iya, makanya saya nggak berani untuk dia di rumah gitu. Dia hanya bisa melihat jauh gitu. Pernah Mel dulu Mel tanya, cuma memang jawabannya tuh dia mesti punya anak kecil, nanti anak dia dikasuh, anak kita juga dikasuh, tambah lagi orang tua. Iya. Jadi kan agak apa namanya, agak kurang apa namanya Bu ya, kurang masuk lah gitu maksudnya. Nanti enggak tahu Kalau kan, yang ibu yang rencana saya ini, hmm, dia tidak punya anak lagi dan Bagus dia lah cuma tinggal berdua dengan suaminya, mana tahu dia mau seperti itu. bagus lah itu Bu Dila. Jadi apakah Ibu Dila udah Oke. Bu Mel, apakah Bu Mel sudah tahu benar dengan ibu itu? Kalau umurnya kan sudah 54, apakah dia masih kuat nanti menggendong anak Bu Mel, nanti membereskan anak Bu Mel, kemudian membereskan apalagi orang tua Bu Mel? Apakah sudah Ibu Mel lihat itu? Sudah sih Bu, sebenarnya sudah dari dulu saya pandang-pandang. Sejak anak Mel lahir yang kedua, Mel sebenarnya sudah ada niat juga untuk mencari pengasuh. Cuma suami bilang kalau selagi kita bisa seperti itu. Kan dulu ibu Mel kan belum sakit. Cuma sekarang kelabakannya kan cuma sakit. Kalau hanya ngurus anak berdua saja, nanti anak berdua tuh tinggal sama mama tuh aman, nggak ada masalah untuk pergi sekolah gitu Bu. Cuma karena sekarang masalahnya orang tua yang sakit, ya mungkin bagaimanapun harus satu-satunya cara Mel harus mencari pengasuh anak. Iya, pengasuhnya itu ibu Bisa Santi. dibawa, Iya, yang Bu bisa Santi. Bu Santi namanya. Udah Ya. terkenal baik, penyayang. Nanti juga bisa bantu-bantu Mel untuk membersihkan Di rumah. Iya. Kemudian Bu Mel, itu lagi Bu Santi ini apakah dia sudah pernah juga mengasuh anak? Pernah anak kakaknya. Oh iya, Terus tadi yang bilang tadi ya. terakhir kali itu anaknya Indah, anak teman Mel itu. Kayaknya nyaman. Pernah sempat cerita dulu sama Indah, tanya-tanya tentang Ibu Santi ini. Bilangnya kalau seandainya aku punya anak satu lagi, aku mau sama Bu Santi itu orangnya bersih. Kemudian tidak hanya bisa mengasuh orang tua saya, nanti bisa juga dirawatnya. Mungkin saya pagi-pagi saya pikir nanti kalau pulang sekolah dia pulang lagi, jadi kerja setengah hari seperti itu. Bagus tuh Bu, bagus tuh Bu. Jadi gini ya Bu, jadi Bu Mel, bagus tuh. Jadi pengasuh itu memang janganlah tinggal di rumah kita. Iya. Suami memang kurang apa? Tidak sesuai kita kan. Kurang sesuai. Terus Bu Mel, jadi masalah biayanya gimana? Sudah Bu Mel tanya? Kalau sama Indah kemarin sudah sih Bu, biayanya dia mintanya 1 juta 1 bulan seperti itu, dan tapi belum saya komunikasikan dengan suami. Rencanakan karena ada masalah yang ibu sampaikan sekarang, mungkin lebih ada keinginan saya untuk mempercepat untuk menemui Bu Santi dan menghubungi suami saya, karena kalau dibiarkan seperti ini terus saya anak di sekolah terbengkalai, anak saya di rumah juga terbengkalai karena saya kelabakan pergi sekolah, nanti istirahat pulang lagi kembali ke sekolah. Jadi mungkin menurut saya uang dicarikan untuk anak, untuk keluarga, seperti itu. Benar sekali Bu Mel, benar sekali. Jadi kita susah cari uang kan memang untuk anak. Jadi kalau seandainya tidak kita bawa orang yang ngasuh, nanti anak kita terbengkalai kan susah juga, nanti sakit pula dia. Benar sekali Bu Mel, saya setuju itu Bu Mel. Jadi berarti kita sudah dapat ya solusi dari Bu Mel tadi ya, masalah Bu Mel kenapa terlambat, kemudian karena masih anak kecil, kemudian anak kecil itu gimana caranya supaya bisa Bu Mel tidak terlambat, harus ada orang yang mengasuh. Itu solusinya. Biarlah membayar daripada
Kalau di rumah kan 2 anak, 1 orang tua terbengkalai. Kalau di sekolah orang tua sudah mengamanahkan saya untuk mengajar 1 kelas seperti itu. Bu Mel. Terus itu Bu Mel, masalah orang tua Bu Mel itu gimana ya? Kakak Bu Mel itu katanya ada nggak solusinya yang teringat oleh Bu Mel? Oh gini, kakak saya itu kan tergantung juga sebenarnya suaminya kalau pulang. Jadi kemarin juga sempat kakak saya bilang cari aja lah pengasuh lagi, nah seperti itu. Terus saya bilang kalau memang ia jadi pengasuh, ada nggak orang di sana? Tapi akhirnya saya teringat dengan Bu Santi. Terus dia bilang kan dulu Santi, Ibu Santi kan dulu ngasih si Dedek, katanya Dedek anak dia yang paling itu. Oh iya bang, saya ingat gitu. Saya juga sudah diskusi sama adik saya, dia juga setuju kalau ibu saya itu dibantuin sama orang lain, tapi memang dilihat juga orangnya seperti itu. Takutnya nanti kita minta bantuan malah kita yang malah tambah sakit orang tua. Iya, kita takut. Perlu lihat juga itu. Iya, kesabaran orang itu juga harus dilihat ya Bu ya. Tapi gimana ya Bu Mel? Selain dari itu teringat nggak kata Bu Mel tadi kakak Bu Mel itu kan nggak punya anak. Yang kerja juga kakaknya ada anak cuma udah besar ya. Kemudian dan yang kerja kan suaminya iya. Jadi kan dia punya waktu luang. Teringat nggak oleh Bu Mel itu kakak Bu Mel. Kakak Bu Mel. Jadi untuk kita pulang. kan bukan untuk pulang. Dia di mana dia tinggal? Dia di Pekanbaru. Di Pekanbaru kan. Pernah nggak Bu Mel nanya sama mama Bu Mel, mau nggak, ada nggak dia rindu sama kakak Bu Mel itu gitu kan? Ya nama orang tua ya Bu ya. Pasti umumnya mungkin tradisi apa ya Bu, kalau orang tua itu pasti tinggalnya sama anak paling kecil. Itu khususnya adik saya ya kan Bu. Cuma kan adik saya itu kan lagi masih itu kuliah. Jadi memang saya satu-satunya, dia nggak ingin tinggal merantau, takut rumahnya. Maklumlah orang tua tuh rumah kampung itu tak mau ditinggal seperti itu. Jadi kan kebetulan saya di kampung, jadi tidak ada keinginannya untuk, pernah diajak kakak saya untuk pergi ke Pekanbaru, cuma ibu saya menolak seperti itu. Jadi kemarin ya sebagai anak kan bertanya apakah mama pengen ke tempat kakak, tapi mama tuh bilang nggak mau, biar di sini saja. Ya udah, kalau dipaksa kasih nanti bilangnya kita nggak mau merawat dia. Bu Mel itu susah. Saya juga seperti itu Bu Mel. Saya punya orang tua, saya bawa orang tua saya ke tempat saya, dia nggak mau. Biarlah dia di kampung dia juga. Iya sama. Nggak mau dia tinggal di sini. Orang tua seperti itu. Itulah Bu Mel. Jadi itu susah kita kan Bu Mel. Jadi kita harus berbagi sama keluarga kita, berbagi sama anak kita kan Bu Mel. Mudah-mudahan Bu Mel bisa sabar Bu Mel dengan merawat orang tua. Bu Mel bisa berbakti pada orang tua dan kita mendapat pahalanya gitu Bu Mel. Jadi selanjutnya Bu Mel, apa rencana Bu Mel selanjutnya itu lagi? Ya rencana mungkin pertama memberitahu suami dulu, karena apapun kan seizin suami. Iya. Mungkin kalau tipe-tipe suami saya mungkin mengizinkan, tapi bagaimanapun kita menganggap suami kita mengizinkan, tapi otomatis dari mulut kita harus minta izin terlebih dahulu. Iya, harus begitu Bu Mel. Karena suami itu kan imamnya kita. Walaupun kita ikut ya mencari nafkah, tapi yang namanya suami itu kan imam, pemimpin kita. Wajib kita beritahu apapun yang ada dalam kita lakukan. Apalagi orang kan mau masuk rumah kita. Dan dijaganya kan bukan hanya ibu kita, si anak kita kan anak dia juga. Yang kedua itu kan tentang masalah keuangan, nanti bagaimananya. Terus yang kedua mungkin komitmen saya Bu memberitahukan juga kepada kakak-kakak saya, karena orang tua itu kan kakak. Kalau orang minta izin untuk ke suami, untuk anak. Kalau untuk izin merawat orang tua kan kepada kakak dan kepada adik. Jadi kami memang kalau untuk 1 juta itu bisalah nanti kita carikan bersama-sama seperti itu. Kalau dibantu alhamdulillah, kalau tidak insya Allah alhamdulillah, mungkin Allah ngasih rezeki juga ya Bu. Saya lulus, mungkin itulah mungkin kan saya dengar Bu Mel kan udah lulus tuh PPG. Iya, alhamdulillah mungkin karena itu juga Allah ya Bu ya. Jadi dikasih berarti kita akan menanggung beban ini ya Bu. Kita harus berbagi mungkin rezeki kita itu dibagi kepada orang lain. Mungkin
jalannya melalui ini ya Bu. Iya. Itu kan bisa Bu Mel. Ada tuh yang bagus. Iya, tuh, Bu ternyata Mel. Allah tuh punya rencana yang baik ya Bu Iya. ya. Setelah itu mungkin saya akan langsung menemui Bu Santi. Mengasih tahu Bu Santi apakah beliau itu sempat atau tidak. Kan sekarang kan belum pasti nih. Iya. Bu Santi ini bisa atau tidak seperti itu Bu. Yang kedua, kalau seandainya Bu Santi ini tidak bisa, otomatis saya dengan cepat untuk mencari yang lain atau ada tempat penitipan untuk anak saya, dan untuk orang tua mungkin beda juga nanti. Biarlah dua-dua nggak apa-apa. Mungkin Allah menitipkan rezeki itu untuk itu. Benar sekali Bu Dina. Jadi Bu memang Mel, secepat. benar sekali. Tambah satu lagi Bu, mungkin Iya Bu Mel. mungkin ke prasekolah itu mungkin saya memang tetap menemui juga. Perlu itu Bu Mel. Perlu. Karena Bu Untuk prasekolah apa ya Bu Mel? alasannya. Iya, belum tahu kan mengklarifikasi. Iya. Bagaimana Paling kurang Bu prasekolah tahu paham ya keadaan. kan. Kemudian Bu Mel kasih tahu solusi yang telah Ibu Mel dapatkan. Iya. Berarti sebelum saya kepada kepala sekolah itu kan saya sudah ada solusi sendiri ya Bu. Iya, Oh, itu iya, bagus juga. Kasih tahu sama Pak Kepala Ibu Kepala Sekolah kan. Berarti dia nanti paham. Jadi jangan dia nanti salah persepsi sama Iya. kita itu. Bagus sekali Bu Mel. Nah, terus Bu Mel kira-kira kalau sudah dapat solusi, kemudian sudah ada langkah-langkah yang akan Bu Mel laksanakan, apa lagi komitmen Bu Mel tentang supaya tidak terlambat ke sekolah dan tidak sering minta izin lagi? Mungkin mengatur waktu ya Bu. Kemarin itu kan jam 4:30 saya bangun, itu kan cuma bisa mengurusi 2 anak. Mungkin tambah sekarang kan nambah orang tua, berarti kan 3. Berarti bangun saya tuh mungkin agak lebih cepat mungkin ya Bu ya. Iya. Kemudian saya targetkan jam, kalau masuk jam 7.10, 7:45 tuh saya harus keluar dari rumah. Jadi mengatur waktu mungkin lagi Bu. Jadi saya akan komitmen saya. Yang kedua, saya mungkin tidak minta izin lagi pulang. Kan kalau seandainya saya memang dapat pengasuh, kan tenang juga saya mengajar di sekolah. Jadi memang nggak enak juga dipandang izin pulang sekolah lagi izin. Benar Bu Mel. Jadi kadang-kadang teman-teman kan itu mungkin itu salah satu pertimbangan kepala sekolah, mungkin itu mengindahkan kepada saya itu Bu Mel. Jadi bagus lah Bu Mel, berarti Bu Mel sudah dapat solusinya, sudah dapat rencananya. Kemudian untuk melaksanakan rencana itu mungkin secepat mungkin ya. Iya, secepatnya Bu. Nah, dan apa komitmen Bu Mel sudah. Kemudian kira-kira ada nggak yang perlu Bu Mel minta bantuan atau dukungan dalam melaksanakan rencana Bu Mel ini? Oh iya, kalau dukungan mesti dari keluarga sendiri, dari suami yang tadi, yang kedua dari saudara-saudara saya, kemudian mungkin bantuan ya tadi Bu Santi itu. Kemudian saya juga minta bantuan kepada Ibu Susi ya Bu. Saya kenapa? Karena nanti mana tahu nanti Ibu Kepala Sekolah langsung mengkonfirmasi kepada Bu Susi apakah sudah disampaikan kepada saya. Jadi kalau bisa Ibu lebih duluan memberitahukan kepada Bu Sekolah. Iya Bu Mel, saya yang akan memberitahu dulu kepada Bu Mel bahwa saya sudah bercerita, kami sudah diskusi dan curhat masalah Bu Mel, karena kami sudah dapat solusinya. Itu saya bilang sama kepala sekolah nanti. Sebenarnya Bu Mel itu sebenarnya sudah ada loh di dalam kepala Bu Mel solusi. Kemudian tapi bagaimana cara melaksanakan saja, mungkin kita perlu curhat, berbagi dengan teman-teman kan, itu mungkin yang tinggal bisa saja Bu Mel sudah bisa itu. Sebenarnya sudah ada nampak-nampak, tapi gimana ya memastikan apakah itu bagus solusi yang kita lakukan. Mungkin itu yang Bu Mel inginkan. Betul. Maka kita dapat berdiskusi hari ini. Sama terima kasih ya Bu Susi. Jadi bagaimana perasaan Bu Mel? Senang Bu Susi karena lepas rasanya, dan lepas saja rasanya Bu Susi, dan saya akan segera melaksanakan, lebih semangat untuk segera melaksanakan rencana saya ini. Berarti Bu Mel kan tidak apa-apa kan Bu Mel, tadi saya enggak apa-apa, masalah memanggil Bu Mel sudah menceritakan apa yang dikatakan kepala sekolah kan. Terima kasih. Kalau seandainya lebih duluan Ibu Kepala Sekolah mengkonfirmasi sama Ibu, kan Ibu bisa tahu jawabannya. Jadi saya lah dulu mengkonfirmasi. Nanti Bu Mel juga datang ke kepala sekolah. Terima kasih banyak Bu Susi. Bu Mel, karena hari sudah siang Bu. Iya Bu Susi. Kita pulang kita lagi Bu. Iya, pulang kita lagi. Makasih banyak ya Ibu. Sama-sama Bu Mel. Ya Bu.